Okay, hang on. Scope showing activity in Section 4. I'm talking about, that's the demilitarized zone. There shouldn't be any activity. Spoderti, tanto voglio prendere sul sumo che faccio. What is it? Holy shit, we're being painted! Stay fired! Scoop it now! Pull me! Pull up! Now slice left! Hard! Reverse right! Equally clear! Copy! Hang on! I can't see shit! Where is he? Yeah. Jesus Christ! Second missile in here! Nice! He clipped us! What? Shit! Shit, he's dead! He's dead! He's dead! Alright, let's do it. You wouldn't know the first thing about serving your country. Non si pogrešio? Ne, gospodine. Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kita berjumpa lagi kawan dalam alur cerita film di Ahmad Irwan Channel. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Behind Enemy Line. Rilis perdana di tahun 2001 dan dibintangi oleh Owen Wilson, Gene Hackman, dan Gabriel Mah. Film yang bertema perang etnis di masa konflik Serbia-Bosnia ini bercerita mengenai seorang navigator jet tempur Amerika yang harus berjuang menyelamatkan diri dari kejaran tentara separatis Serbia yang memburunya setelah pesawat tempur yang ditumpanginya ditembak jatuh di sekitaran hutan Serbia-Bosnia. Jadi untuk mengetahui seperti apakah keseruan ceritanya, maka tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Sir, we've lost a bird and F-18 feet dry. Film diawali dengan penampakan sekumpulan tentara yang masih berseragam lengkap dengan menenteng senjata di bahunya, sedang menguburkan sesuatu di tengah hutan. Dan kemudian scene pun berpindah ke kapal induk Amerika USS Carl Vinson yang berada di Laut Adriatik dan sedang mengemban tugas dari PBB sebagai pasukan penjaga perdamaian di Bosnia di bawah bendera NATO. Dan di atas geladaknya seorang pilot yang bernama Letnan Stackhouse dan navigatornya yang bernama Letnan Burnett tampak kesal dan kecewa karena 2 kali dalam hari itu misi penerbangan mereka dibatalkan secara mendadak oleh pusat komando, yang kejadian tersebut semakin membuat mood dari Letnan Burnett semakin buruk. Guys, come on, that twice today. Yeah. Letnan Burnett yang sudah muak dengan rutinitasnya sebagai navigator jet tempur di Armada Angkatan Laut Amerika telah mengajukan surat pengunduran diri ke Angkatan Laut Amerika melalui pimpinannya Laksamana Leslie. Letnan Burnett pun menceritakan alasan dia mengundurkan diri dari Angkatan Laut Amerika kepada Laksamana Leslie pimpinannya, karena selama mengabdi hampir 7 tahun di AL Amerika, dia belum pernah diposisikan di situasi pertempuran yang sesungguhnya di lapangan. Laksamana Leslie yang awalnya berusaha menahan Letnan Burnett untuk tidak mengundurkan diri karena mengingat prestasinya yang cukup baik selama bergabung di Angkatan Laut Amerika, akhirnya menyetujui pengunduran diri Letnan Burnett karena keputusan Letnan Burnett sudah final. You wouldn't know the first thing about serving your country. 2 weeks, you'd be on your way.
Dan di hari Natal, di saat hampir semua penghuni di USS Carl Vinson menikmati libur akhir tahunnya, Letnan Stockhouse dan Letnan Burnett justru mendapatkan misi pengintaian ke daerah zona gencatan senjata di Bosnia Selatan yang dijaga Angkatan Laut Amerika. Letnan Burnett yang kesal dengan penugasan dirinya tetap menjalankan misi tersebut bersama rekan pilotnya, Letnan Stockhouse, untuk terbang ke titik yang ditentukan. Setiba di koordinat yang ditentukan, Letnan Stockhouse dan Letnan Burnett tidak menemukan hal yang mencurigakan di lokasi. Mereka pun sedikit menyindir informasi intelijen yang mereka terima karena tidak sesuai dengan di lapangan. Dan di saat Letnan Stockhouse dan Letnan Burnett akan kembali ke markas, tiba-tiba saja peringatan di radar pesawatnya berbunyi menampilkan gambar pergerakan kendaraan berat dan sekumpulan orang yang mencurigakan tidak jauh dari rute misi mereka di hutan Hatch yang seharusnya menjadi zona bebas militer dan tidak ada aktivitas manusia di dalamnya. Letnan Stockhouse yang awalnya enggan untuk mendekati zona tersebut berhasil tergoda setelah terbujuk oleh ajakan Letnan Burnett yang ingin mencoba kecanggihan kamera digital yang terpasang di pesawat mereka. Letnan Burnett menganggap gambar visual yang ditampilkan radar hanya pergerakan penduduk lokal yang tidak akan membahayakan mereka. Why do I listen to you? Alright, let's do it. Namun, setiba di lokasi bukanlah gambaran penduduk lokal yang berhasil mereka tangkap, melainkan sekumpulan tentara Serbia yang di awal scene mereka sedang menguburkan sesuatu di tengah hutan Hatch. Melihat jet tempur Amerika melintas tepat di atas mereka, salah seorang dari tentara Serbia dengan segera menghubungi atasannya langsung, Miroslav Lokar, untuk melaporkan kejadian yang baru saja pasukannya alami dengan segera. Lokar segera menghubungi unit khususnya, Sasha, yang sedang bersama unit anti-serangan udara Serbia untuk segera menembak jatuh F-18 Hornet Amerika yang melintas berada tidak jauh darinya dengan tank MES Groper mereka. What is it? Holy shit, we're being painted! Dan dengan segera tank Groper mengunci dan memuntahkan satu misil udaranya untuk memburu jet tempur tersebut yang melintas dekat dengan mereka. Letnan Burnett yang mengetahui dari monitornya bahwa pesawat yang mereka tumpangi sedang dikunci dan diburu oleh sebuah misil udara dengan segera memberitahu rekan pilotnya, Letnan Stockhouse, untuk melakukan manuver menghindar dari kejaran misil udara tersebut. Golden Eagle Archangel, we have been engaged! Roger. Going clear. Copy. Dan di saat Letnan Stockhouse sedang bersusah payah menghindari kejaran misil tersebut, tank EMS Groper di daratan kembali memuntahkan rudal keduanya untuk memburu F-18 Hornet Amerika tersebut. Here, 3 miles and closing! Pull up! Change your back! Second! No joy, I don't have it in sight! Dan tidak lama setelahnya, satu misil tersebut berhasil mengenai pesawat tempur yang dipiloti Letnan Stockhouse hingga badan pesawat terbelah menjadi 2 bagian dan jatuh dengan cepat menuju daratan. Beruntung saat itu Letnan Burnett dan Letnan Stockhouse berhasil melontarkan kursi pesawat mereka tepat sebelum sisa badan pesawat mencium dengan keras ke daratan. Great, great! Letnan Burnett yang berhasil mendarat dengan selamat segera menghampiri Letnan Stockhouse yang mengalami cedera di kaki kirinya. Letnan Burnett yang berusaha menghubungi markas dengan walkie-talkie-nya tidak berhasil menghubungi markas karena di posisi tersebut mereka tidak berhasil mendapatkan sinyal. Maka Letnan Burnett pun memutuskan untuk mencari tempat yang lebih tinggi di bukit tempat mereka jatuh. Let me see this. Oh man. Forget it, I already tried. You need to get to higher ground. All right, sit tight.
Dan saat Letnan Burnett berada di kaki bukit, betapa terkejutnya dia karena tidak jauh dari posisi Letnan Stockhouse berada, terlihat dari kejauhan banyak tentara Serbia yang sedang melakukan penyisiran pencarian terhadap keberadaan mereka. Letnan Stockhouse yang terluka di kakinya tidak berdaya ketika tentara Serbia mengelilinginya dan menginterogasi langsung Letnan Stockhouse. Pusti ga. Uplašen je. Letnan Stockhouse yang terlihat ketakutan diinterogasi langsung oleh pimpinan para tentara Serbia yang bernama Miroslav Lokar. Letnan Stockhouse ditanyai apakah dia hanya seorang diri atau ada rekannya dalam melaksanakan misi pengintaian tersebut. Setelah Letnan Stockhouse memberi jawaban dari pertanyaan Lokar, Letnan Stockhouse langsung dieksekusi di tempat oleh salah seorang tentara berpakaian sivil yang bernama Sasha yang merupakan satuan elit dari Lokar. Dan saat Sasha menembakkan pistolnya ke kepala Letnan Stockhouse, secara refleks Letnan Burnett pun berteriak melihat kejadian tersebut yang di luar dugaannya dan membuat posisinya di atas bukit diketahui oleh Sasha. Sasha segera memberitahukan kepada Lokar dan tentara lainnya untuk segera melepaskan tembakan ke arah bukit tempat Letnan Burnett bersembunyi. Beruntung saat itu Letnan Burnett berhasil meloloskan diri dari hujanan tembakan berbagai macam peluru dari tentara Serbia yang mengarahkan kepadanya, dan Letnan Burnett pun terus berlari tanpa henti masuk semakin dalam ke dalam hutan Hedge. Melihat Letnan Burnett berhasil meloloskan diri, Lokar yang geram segera memerintahkan bawahannya, Basda dan Sasha untuk melakukan pengejaran dan perburuan terhadap Letnan Burnett. Setelah berada di tempat yang aman, Letnan Burnett segera menghubungi pusat komando di USS Carl Vinson untuk melaporkan keadaan dan hal yang baru saja Letnan Burnett alami. Dia pun meminta untuk dapat dievakuasi segera oleh satuan pasukan SARS Angkatan Laut Amerika. Laksamana Leslie pun segera merespon cepat untuk melakukan penjemputan terhadap anak buahnya tersebut. Just make your way to the rally point. Understood. 06 copy. Namun di saat persiapan evakuasi terhadap Letnan Burnett telah siap, tiba-tiba saja datang Laksamana Juan Miguel Piqué dari NATO yang meminta Laksamana Leslie untuk membatalkan rencana penjemputannya karena khawatir tindakan Laksamana Leslie dan anak buahnya yang akan menjemput Letnan Burnett dapat merusak perjanjian Cincinnati yang baru saja terbentuk, yaitu sebuah perjanjian damai antara Serbia dan Bosnia. Dan dengan terpaksa, Laksamana Leslie harus membatalkan penjemputan anak buahnya tersebut. Sementara Letnan Burnett yang terus melakukan pelarian hampir terbunuh oleh tembakan senapan runduk Sasha dari jarak jauh di sebuah lokasi bendungan di Bosnia. Dan saat di hutan Hedge, Letnan Burnett yang saat itu sedang beristirahat dan melakukan kembali komunikasi dengan USS Carl Vinson harus menelan pil pahit karena penjemputannya dibatalkan dan kembali diminta untuk pergi ke zona aman militer di kota Hedge. Say again your last. I am at the rendezvous point. You need to hump it out to safe zone. Negative. Dan saat Letnan Burnett masih melakukan komunikasi dengan USS Carl Vinson, tiba-tiba terdengar suara pasukan Serbia yang sudah dekat dan sedang melakukan penyisiran di hutan tersebut. Hal tersebut membuat Letnan Burnett harus kembali berlari menghindar dari kejaran pasukan Serbia. Dan saat berlari di dalam hutan, Letnan Burnett tanpa sengaja terjatuh di sebuah kubangan yang rupanya kubangan tersebut adalah kuburan massal bagi rakyat Bosnia yang telah dibantai secara massal atau genosida etnis Bosnia oleh pasukan Serbia, yang saat di awal scene film terlihat para pasukan Serbia masing-masing melakukan penanaman sebuah pohon di lokasi tersebut untuk menutupi jasad-jasad rakyat Bosnia yang dikuburkan di lokasi tersebut.
Letnan Burnett berhasil lolos dari sisiran pasukan Serbia setelah Letnan Burnett terpaksa harus berkamuflase dengan tumpukan jasad-jasad rakyat Bosnia yang telah membusuk dan belum tertutup tanah. Dan di ruangan komunikasi khusus di USS Carl Vinson, Laksamana Leslie dan para stafnya yang melihat kejadian tersebut secara live via satelit harus kehilangan visualnya setelah satelit mereka kehilangan sinyal. Dan di ruangan kerja Laksamana Leslie mendapat sebuah kritik dan masukan dari bawahannya, Master Chief O'Malley, karena sikap Laksamana Leslie yang terlalu patuh pada perintah Laksamana Pique dari NATO untuk tidak menjemput anak buahnya, Letnan Burnett. Apology, sir. Of course you can't do anything. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, sampailah Letnan Burnett di jalan masuk menuju kota Hatch. Yang di jalan tersebut, Letnan Burnett mendapatkan tumpangan dari warga Bosnia yang telah mengetahui kalau Letnan Burnett adalah pilot Amerika yang ada di TV. Dan saat mobil tumpangan tersebut telah masuk ke dalam kota Hatch, tanpa diduga mereka mendapatkan sambutan tentara Serbia yang kembali menggempur kota tersebut. Hampir sebagian warga Bosnia di Hatch dibantai oleh tentara Serbia tanpa ampun, dan saat tentara Serbia melakukan penyisiran dari jasad-jasad warga Bosnia, tentara Serbia menemukan mayat yang memakai seragam pilot Amerika. Tentara Serbia pun merasa senang dengan penemuan mayat tersebut dan segera membawanya ke hadapan Lokar. Namun di saat diperiksa oleh Sasa, barulah diketahui kalau mayat tersebut bukanlah tubuh dari Letnan Burnett. Mayat tersebut adalah mayat tentara Serbia yang ditukar seragamnya oleh Letnan Burnett untuk meloloskan diri. To nije on. Je to vjereno. To je iz logora u Gornjem Vakovu. A buka je njihova uniforma. Dan mayat yang memakai seragam pilot Amerika tersebut digunakan oleh pihak Serbia sebagai propaganda media untuk menyesatkan intel NATO yang mengakibatkan penjemputan terhadap Letnan Burnett pun dibatalkan. Dan Letnan Burnett yang saat itu sudah berada di lokasi penjemputan harus kecewa melihat helikopter SAR NATO yang sudah hampir mendarat kembali berbalik arah. Letnan Burnett yang saat itu sudah putus asa dengan kejadian yang baru dialaminya, tiba-tiba saja kembali teringat dengan kursi pesawatnya setelah melihat sebuah patung besar dari kejauhan, di mana di patung tersebut kursi pesawatnya berada. Dan karena di kursi tersebut tersimpan memori kamera digital yang di dalamnya memori tersebut tersimpan bukti penting hasil pengambilan gambar saat para tentara Serbia melakukan penguburan massal warga Bosnia yang dibantainya. Dan dari kursi tersebut juga Letnan Burnett dapat melakukan komunikasi kembali dengan pusat komando di USS Carl Vinson. Maka Letnan Burnett pun memutuskan untuk ke tempat lokasi kursi tersebut jatuh. We'll keep going. You go. Dan setelah sampai di lokasi tempat kursi tersebut jatuh, Letnan Burnett dengan hati-hati mendekat ke kursi tersebut dan memperbaiki alat komunikasi di kursi tersebut. Setelah berhasil diperbaiki, kursi tersebut langsung mengeluarkan sinyal darurat yang segera ditanggapi oleh Angkatan Laut Amerika di USS Carl Vinson dengan mengirimkan pasukan SAR tempurnya untuk menjemput Letnan Burnett. The only way to reactivate that. That's Burnett. Sir, it could be a setup. How long has that been on? 7 minutes. Sir, It's a radio transmission. They are hearing the same music. Namun di sisi lain, pihak tentara Serbia juga berhasil menangkap sinyal darurat yang dikirimkan Letnan Burnett, dan dengan segera mereka bergerak ke lokasi tersebut. Upravo smo uhvatili signal iz izbačenja. I intend to put you in harm's way. This mission
Step away right now. Sasa yang berhasil tiba di lokasi Letnan Burnett berada segera melakukan pengintaian jarak jauh dengan senapan runduknya, dan Sasa pun menyadari kalau Letnan Burnett telah menyiapkan sebuah jebakan untuknya. Namun karena tiba-tiba saja terdengar sayup-sayup suara helikopter Amerika dari kejauhan, Sasa pun mulai panik dan memutuskan untuk maju mencari keberadaan Letnan Burnett yang tanpa disadari Sasa telah masuk perangkap Letnan Burnett. Dan benar saja, di saat Sasa sudah berada di dekat kursi pesawat, Letnan Burnett pun segera muncul dari balik salju dan segera menembak Sasa beberapa kali hingga terjadi pergulatan di antara mereka, dan Letnan Burnett pun berhasil membunuh Sasa dengan menancapkan suar darurat ke dada Sasa. Setelah Letnan Burnett berhasil membunuh Sasa, tiba-tiba saja dari balik bukit datang segerombolan tentara Serbia yang dipimpin langsung oleh Lokar, datang untuk merebut cakram dis di dalam kursi pesawat yang di dalamnya terdapat bukti-bukti kejahatan tentara Serbia yang dipimpinnya. Letnan Burnett yang lari ke balik patung di atas bukit untuk berlindung dari serangan tentara Lokar berhasil selamat setelah muncul secara tiba-tiba 3 helikopter Angkatan Laut Amerika yang datang untuk menyelamatkan Letnan Burnett. Dan setelah berhasil mengambil cakram dis di dalam kursi pesawat, Letnan Burnett segera berlari dan melompat ke arah Kapten Glenn yang sudah menunggunya dengan bergelantung di seutas tali helikopter. Dan setelah Letnan Burnett berhasil dievakuasi masuk ke dalam helikopter, mereka pun segera pergi dari lokasi tersebut. Setelah kejadian tersebut, Letnan Burnett memutuskan untuk membatalkan rencana pengunduran dirinya dari Angkatan Laut Amerika, dan dengan bukti-bukti kejahatan dari tentara Serbia di dalam cakram dis yang berhasil Letnan Burnett selamatkan, Lokar pun dinyatakan sebagai penjahat perang dan menjadi buronan internasional. Sedang Laksamana Leslie harus mundur dari jabatannya karena keputusannya yang menyalahi aturan untuk menyelamatkan Letnan Burnett, dan akan dimutasikan sebagai petugas administrasi di Washington. Namun Laksamana Leslie lebih memilih untuk pensiun sebagai perwira Angkatan Laut Amerika, dan film pun berakhir.